Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Rodotul Rahmatin Rosa, mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Adibuana Surabaya tahun 2024. Saya berasal dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Warugunung 2 Surabaya, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zona of Proximal Development atau biasa dikenal sebagai ZPD dalam pembelajaran matematika peserta didik kelas 3. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding sendiri adalah suatu teknik bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, perlahan-lahan mengurangi bantuan sehingga peserta didik mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih dari guru. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari Zona of Proximal Development. Oleh Vygotsky, diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian. Namun, dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli, seperti guru ataupun kerjasama dengan teman sejawat. Terdapat 4 metode scaffolding. Yang pertama, memotivasi atau memberikan dorongan pada peserta didik. Pada tahap ini, bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan minat peserta didik dalam mempelajari materi. Guru dapat memberikan motivasi dengan cara menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, memberikan pujian dan dorongan positif, serta membangkitkan rasa ingin tahu dari peserta didik. Yang kedua, yaitu modeling atau memberikan contoh. Guru menunjukkan secara langsung bagaimana cara memahami atau menyelesaikan tugas tertentu. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas kepada peserta didik. Contoh penerapannya, guru melakukan eksperimen sederhana seperti menyampur baking soda dengan cuka untuk menunjukkan reaksi kimia, sehingga peserta didik memiliki panduan awal yang dapat mereka tiru sebelum mereka mencobanya sendiri. Yang ketiga, yaitu reminder atau mengingatkan kembali. Pada tahap ini, guru mengarahkan peserta didik untuk mengingat kembali konsep atau langkah-langkah yang sudah diajarkan sebelumnya. Hal ini membantu peserta didik menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Teknik yang dapat digunakan guru antara lain mengajukan pertanyaan pancingan atau memberikan kartu ringkasan yang bisa peserta didik gunakan selama belajar. Yang keempat, yaitu checking atau memastikan. Guru memantau apakah peserta didik benar-benar memahami materi yang diajarkan. Pada tahap ini, guru dapat melakukan observasi, melakukan tanya jawab, memberikan latihan sederhana, ataupun memberikan umpan balik. Sehingga, guru dapat memastikan bahwa peserta didik benar-benar memahami materi dan siap untuk melanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya. Berikut merupakan dokumentasi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika peserta didik kelas 3. Terdapat 5 aktivitas dalam pemberian scaffolding. Yang pertama, penyampaian awal materi. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran awal tentang materi yang akan dipelajari. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman dasar peserta didik. Kegiatan yang dapat dilakukan, menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan konsep utama secara singkat menggunakan ilustrasi atau contoh sederhana, atau memberikan persepsi dengan mengaitkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, yaitu melakukan pengelompokan. Guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman atau kebutuhan mereka. Pengelompokan ini memungkinkan pemberian scaffolding yang lebih efektif sesuai dengan Zone of Proximal Development dari peserta didik. Kegiatan yang dilakukan
mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta didik melalui asesmen sederhana atau observasi, lalu membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga yaitu pemberian tugas. Guru memberikan tugas sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing kelompok. Tugas ini dirancang untuk mendorong peserta didik menuju pemahaman yang lebih mendalam dengan dukungan scaffolding. Kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan tugas berbasis aktivitas seperti eksperimen, diskusi, atau membuat diagram. Kemudian, memberikan panduan atau alat bantu seperti lembar kerja peserta didik, infografis, ataupun video pembelajaran. Yang keempat, yaitu melakukan bimbingan. Guru memberikan bantuan langsung selama peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan kebutuhan kelompok atau individu. Bimbingan ini adalah inti dari scaffolding, di mana guru memberikan panduan secara bertahap dan secara perlahan mengurangi bantuan saat peserta didik mulai mandiri. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu memberikan arahan jika peserta didik mengalami kesulitan, memastikan peserta didik mengikuti langkah-langkah yang benar, dan mengajukan pertanyaan pancingan untuk membantu peserta didik berpikir lebih kritis. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Pada tahap ini, bertujuan untuk mengukur sejauh mana scaffolding telah membantu peserta didik mencapai pemahaman dan kemandirian. Guru juga melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain memberikan tes sederhana atau meminta peserta didik mempresentasikan hasil kerja mereka, melakukan refleksi bersama untuk mengetahui apa yang telah dipelajari peserta didik, kemudian memberikan umpan balik kepada peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada zona of proximal development dalam pembelajaran matematika peserta didik kelas 3, yaitu peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Hasil lain yang dicapai yaitu peserta didik memahami kemajuan dalam menyelesaikan soal cerita matematika yang diberikan oleh guru. Selain itu, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi, sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, scaffolding memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menumbuhkan keingintahuan peserta didik pada sesuatu yang akan datang, sehingga dapat memotivasi peserta didik agar antusias dalam pembelajaran. Kedua, dapat memberikan motivasi pada peserta didik dalam belajar. Ketiga, mengembangkan bakat peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu meminimalkan tingkat frustasi peserta didik. Selain kelebihan, pembelajaran scaffolding juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, guru kesulitan dalam mengembangkan rancangan scaffolding serta CPD pada setiap peserta didik. Kedua, peserta didik menjadi kurang percaya diri apabila bantuan dari pendidik berkurang. Serta, banyak waktu yang dihabiskan dalam penerapan scaffolding pada ZPD dalam setiap pembelajaran. Pembelajaran dan replikasi terkait scaffolding. Yang pertama, scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, peran guru berfungsi sebagai motivator dan mediator untuk membantu peserta didik mencapai zona aktual mereka. Selain itu, kegiatan kolaborasi dengan teman sejawat yang lebih ahli memberikan dampak yang dapat meningkatkan zona perkembangan aktualnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.